Sejak Per 27 2025 diterbitkan, sudah dilakukan pemblokiran terhadap 29 wajib pajak. Dasar pemblokiran tunggakan total sebesar 170 miliar yang sudah cair terrealisasi 52 miliar. Kemudian berapa nominal restitusi PPh dan PPN per Januari 2026? Total restitusi per Januari 2026 54,1 triliun, turun sekitar 23% dari Januari periode yang sama tahun lalu. Untuk restitusi dari PPh non-migas 15,8 triliun, adapun dari PPN dan PPNBM sebesar 37,37 triliun, dan pajak-pajak lainnya seperti PBB, PPh migas, dan pajak-pajak lainnya yang tidak signifikan, totalnya sekitar 879 miliar. Pertanyaan berikutnya dari Mas Wildan, setelah 3 wajib pajak di Banten, apakah DJP akan menindak 40 wajib pajak yang lain? Ini kami tegaskan, kita tidak hanya case building terkait dengan sektor baja, tetapi juga sektor-sektor strategis lain yang memang tingkat kepatuhannya dan risikonya kita akses cukup tinggi. Jadi kita pastikan bahwa semua wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan dan juga komoditas-komoditas di luar baja pun akan kita teruskan case buildingnya. Pertanyaan berikutnya ada 3 yang dari Mas Dendi Kontan terkait dengan Perdirjen 26 2025 penunggak pajak yang diblokir dan disita sahamnya. Saat ini masih menunggu pembentukan rekening untuk pemblokiran saham di Bursa Efek. Jadi akan tetapi berdasarkan data Cortex kami sudah melakukan pemblokiran atas 2 wajib pajak dengan total 2,6 miliar yang terkait dengan aset saham di bursa. Akan tetapi karena pembentukan rekening untuk penampungan penjualan saham tersebut masih dalam proses di Bursa Efek, maka kami belum bisa mengeksekusi, baru bisa diblokir saja, belum bisa dieksekusi untuk dilelang dan segala macam. Kemudian update terkait penagihan 200 penunggak pajak terbesar, data sampai 31 Januari 2026 sudah ada 130 wajib pajak yang bayar, total pembayarannya sebesar 14,155 triliun. Kemudian pertanyaan transformasi account representatif menjadi fungsional pemeriksa klaster pengawasan kapan akan dimulai? Sudah dimulai, jadi sudah kami angkat di tahun 2025, di pertengahan 2025 kemarin, 1.772 AR dan penelah keberatan menjadi fungsional pemeriksa klaster pemeriksaan, fungsional pemeriksa klaster pengawasan di KPP wajib pajak besar, KPP khusus, dan juga di kantor pusat, dan akan kami lakukan seiring bertahap dengan kebutuhan organisasi. Yang terakhir dari Bisnis Indonesia, Mas Surya, yang lapor SPT belum setengah, apa antisipasi penumpukan pelaporan? Sampai dengan 23 Februari ini sudah masuk 3,5 juta SPT tahunan, ada 3,4 juta SPT orang pribadi dan 94.000 SPT wajib pajak badan, sekitar 25% dari target total 14 juta SPT. Dari sisi penyiapan infrastruktur, kita sangat confidence dengan Cortex kami untuk kelancaran pelaporan SPT wajib pajak. Selain itu juga sedang kami proses penambahan fitur Cortex berupa Cortex Form dan M-Pajak, mobile pajak. Ini akan memberikan kemudahan bagi pelaporan SPT wajib pajak dengan status SPT nihil dan WPOP karyawan dari satu pemberi kerja. Di luar itu kami juga meminta bantuan kepada semua kementerian yang terkait seperti Kemenpan RB, BP BUMN, Bank Indonesia, Kemendagri untuk membantu mengarahkan pelaporan SPT untuk seluruh ASN atau pegawainya paling lambat akhir Februari ini sehingga bisa mencegah penumpukan di batas akhir waktu pelaporan. Di luar itu kami juga aktif, ada spektakuler ngabuburit, jadi di kantor-kantor pelayanan pajak kami dengan relawan pajak untuk negeri dari tech center dari seluruh universitas di seluruh Indonesia melakukan sosialisasi dan kampanye serta asistensi untuk aktivasi maupun penyampaian SPT yang
bahkan di luar jam kerja pada saat ngabuburit buka puasa. Selain itu, kami juga memastikan bahwa semua wajib pajak yang menghadapi kesulitan atau hambatan, kami akan layani satu persatu, akan didampingi oleh petugas sampai bisa selesai dan submit SPT-nya. Demikian, terima kasih Pak Wamen. Terima kasih Pak Bimo. Berikutnya nih Pak Rio. Ada Pak Rio tambahan? Ada tambahan yang tadi? Saya rasa cukup Pak, tadi dari Pak Menteri. Sampai tadi pertanyaannya yang Pak Menteri juga ya, PNM. Ya, Pak. Lalu kemudian Pak Asko, ada 2 pertanyaan tentang dana desa dan koperasi desa Merah Putih. Ya, makasih Pak Wamen. Izin Pak Menteri. Pertama dari Surya Bisnis Indonesia mengenai manfaat daripada KDMP terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi mungkin teman-teman sekalian kami sampaikan bahwa dana desa ini sudah diberikan sejak 2015. Jumlahnya 40-50 sampai T, dan di penghujung 2025 itu bisa sampai 60-70 T. Jadi kalau kita lihat akumulasi dana desa itu sudah mencapai ratusan triliun yang digelontorkan pemerintah untuk membangun desa dalam 10 tahun ini, itu satu. Yang kedua mungkin kami sampaikan bahwa dana desa ini adalah salah satu sumber pendanaan di desa. Selain dana desa, desa itu punya pendapatan asli desa. Dari BUMDesnya, dari pengelolaan tanah kas desanya, dan kemudian pasar desanya, swadaya, partisipasi masyarakat, dia dapat PAD-nya, pendapatan asli desa. Kemudian dia mendapatkan ADD, alokasi dana desa dari kabupaten kota, 10% dari DAU, dan itu diberikan kepada desa oleh kabupaten dan kota. Dan kemudian desa itu juga dapat bagi hasil pajak retribusi daerah dari kabupaten kota. Sebagian diberikan juga kepada desa, dan kemudian ada bantuan keuangan juga dari provinsi dan kota dari APBD-nya untuk desa. Dan penghabisan desa itu juga dimungkinkan juga dapat hibah. Jadi kombinasi daripada pendanaan di desa itu sangat banyak. Itu satu. Nah kemudian kalau kita lihat dana desa sebagian kita alihkan yang lebih produktif untuk membangun KDMP. Kita bayangkan KDMP itu bisa diwujudkan dalam 1 tahun ini sampai 2 tahun ke 80.000 KDMP, itu mempunyai nilai tambah yang nyata dalam waktu dekat dan bukan hanya untuk pertumbuhan ekonomi. Kita bayangkan dia harusnya dibangun dalam 5 tahun, tetapi kemudian kita bisa bangun dalam 1-2 tahun, dan sampai dengan saat ini sudah 24.000 KDMP yang dibangun, dan targetnya di triwulan 1 ini bisa mencapai 30.000. Dengan 30.000 KDMP itu teman-teman sekalian, capital expenditure disampaikan Pak Menteri tadi bisa mencapai 90 T. Dan itu pasti akan memacu pertumbuhan ekonomi kita di Q1 2026 yang tidak pernah terjadi pada waktu sebelumnya untuk kegiatan pembangunan di desa. Dan on top dari pertumbuhan teman-teman sekalian, KDMP ini kemudian akan menyerap tenaga kerja, akan banyak dipekerjakan untuk membantu pelaksanaan KDMP. Jadi di desa tenaga kerjanya bisa dipakai. Dan kemudian yang pasti kalau itu jalan, kemiskinan dan pengangguran juga akan berkurang di desa. Jadi ini yang mungkin kita tahu dalam waktu percepatan, dalam waktu 1-2 tahun, manfaat KDMP ini kalau kemudian bisa dijalankan maksimal, akan memacu bukan hanya ekonomi di desa, tetapi juga ekonomi nasional. Nah, yang kedua yang ditanyakan oleh Maulana mengenai pendanaan untuk dana desa di 2025, kita tahu dengan progres harapan kita 30.000 KDMP akan selesai di triwulan 1 2026, kami sampaikan teman-teman sekalian, sesuai dengan ketentuan ini akan diaudit oleh BPKP dulu, diverifikasi. Kemudian pendanaannya akan ada grace period sekitar 6-12 bulan untuk kemudian akan dicicil oleh dana desa dalam waktu selama 6 bulan. Jadi ini yang kemudian kita kombinasikan antara pendanaan dengan investasi yang dalam waktu singkat kita bisa wujudkan di desa. Mungkin itu teman-teman media. Pak Wamen, makasih.